Ini sangat penting ya penggunaan kata-kata khususnya nanti biasanya di kesimpulan dan formulasi masalah itu ya. Terima kasih Pak Ambar. Ya, cukup jelas Pak? Cukup Pak, terima kasih Pak. Pak Kuku silakan Pak. Terima kasih Pak Lutfi. Ya. Prof, apa nyambung dari Pak Ambar Pak Prof? Kalau kata membuktikan gitu ya, nggak boleh. Berarti kalau dalam reviewer kalau kita publish paper gitu ya, apakah pengaruh juga Pak Prof? Gitu ya terkait pembuktian tadi. Itu yang pertama Prof. Itu mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaan yang kedua, saya masih belum paham gitu ya, mohon maaf. Ini empirik bukan dibuktikan secara empirik ya. Disebut empirik bukan dibuktikan secara empirik tapi diuji secara empirik. Nah, saya bingung adalah gini. Kalau dibuktikan itu bukan berarti diuji gitu, Pak Prof. Kan berarti itu ya, atau saya kurang pahamnya di situ ya. Saya masih belum paham. Kalau membuktikan berarti bukan diuji gitu ya. Apakah seperti itu gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Pak Koko ya. Nah, ini mungkin nanti pertanyaan sangat bagus, mungkin lebih dalam akan kita bahas waktu kita membahas tentang Karl Popper ya. Tapi secara singkatnya begini, kalau proof ya, membuktikan itu misalnya kita mengatakan bahwa terbukti Tuhan itu ada, itu betul-betul tidak ada celah kalimat bahwa Tuhan itu ada itu untuk memiliki nilai kesalahan gitu ya. Dan kita masing-masing udah punya keyakinan agama masalah ini, jadi kita tidak hendak membahas itu ya. Nah, kalimat-kalimat saintifik itu misalnya hukum Newton ya, kita pelajari dari sejarah ya, bahwa dulu misalnya orang percaya hukum Newton itu benar ya, tapi setelah benar secara absolut lah ya, tapi setelah datang Albert Einstein dengan teori relativity-nya, ternyata kita tahu bahwa kemutlaan kebenaran hukum Newton itu sudah difalsifikasi, terbantahkan secara eksperimental. Ya. Jadi eksperimen Michelson-Morley itu membantah, memfalsifikasi secara eksperimental validitas hukum Newton. Ya. Nah, ini sebagai gambaran contoh awal dari saya. Kemudian setelah teori relativitas muncul, makin banyak lagi hal-hal yang bisa di-invent, ditemukan, dikembangkan yang membantah, memfalsifikasi hukum Newton. Sehingga terkoreksilah hukum Newton menjadi dia hanya benar hanya kita anggap benar secara pragmatik untuk batas-batas tertentu, misalnya kecepatan yang jauh lebih kecil ketimbang kecepatan cahaya. Nah, itu penjelasan pertama ya Pak Koko ya. Penjelasan kedua adalah eksperimen itu hal partikular ya. Misalnya begini, saya bereksperimen melihat seekor angsa putih. Besok saya melihat angsa putih. Saya ngumpulin 1.000 angsa putih. Terus kita mengatakan ini membuktikan, data-data ini membuktikan kalau angsa itu putih. Nah, itu pernyataan pembuktiannya itu salah. Karena ternyata akhirnya ditemukan angsa itu ada yang hitam. Ya.
Tapi akan menjadi lebih bijak kalau ketika kita menemukan sampai 10.000 ekor angsa putih dan belum pernah tahu yang hitam tuh kita katakan sejauh yang kita lihat ya, berdasarkan dari pengalaman yang lalu, kemungkinan besar angsa itu putih. Nah, jadi pernyataan ini lebih bijak gitu, Pak Koko ya. Ini yang disebut corroborated, dia cukup tangguh lah. Kita nggak perlu tahu kok semua angsa itu putih. Tapi sejauh yang kita tahu ya dia putih. Tapi ketika ketemu angsa hitam ya tinggal kita koreksi ya. Nah, jadi data eksperimen itu bisa menguji keyakinan kita bahwa kemungkinan besar angsa itu putih. Setiap kita temukan angsa itu belum ada yang selain putih ya berarti tidak bisa menggugurkan ya. Tapi ketika ketemu, benar ada angsa yang hitam, ya sudah. Pernyataan yang lama gugur kita koreksi. Nah, itu kira-kira seperti itu Pak Koko. Jadi logika sains itu tidak bisa mencapai derajat kemutlaan begitu. Cukup jelas Pak Koko ya? Oke. Pak Anggrana Bayosasmita, monggo kalau mau berpendapat, silakan. Oh, mungkin saya lebih ke konfirmasi dan menambahkan sih, Pak. Nah, mantap. Apakah bukan menambahkan juga sih? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ini kok, Pak. Menambahkan cerita. Ya. Yap. Jadi gini, Pak. Saya tuh pernah, ini kan ini ya masih dalam topik terkait empirically testable. Gitu. Empirically testable, bukan empirically proven gitu ya barangkali. Yeah. Nah itu saya pernah dengar cerita tentang bagaimana planet Neptunus itu di discovery gitu, ditemukan gitu. Itu kan pada mulanya itu ada astronom yang mengidentifikasi ada gejala gravitasional yang apa ya istilahnya ya, tidak lazim gitu di sekitaran revolusinya Uranus begitu. Dan itu kemudian menjadi semacam hipotesis gitu ya, hipotesis bahwa di sana tuh ada objek begitu. Nah, baru kemudian ketika setelah beberapa saat itu setelah beberapa saat itu dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya hipotetikal, baru kemudian ditemukan bahwa memang di dekat di dekat di dekat jalur revolusinya Uranus itu ada planet yang lain begitu, seperti itu. Lalu kemudian barangkali cerita yang lain itu adalah mengenai discovery dari atom, gitu. Di mana atom itu kan yang dikerjakan oleh bukan inventornya ya, penemu lah ya saya katakan. Penemunya itu kan sebetulnya kan menembakkan dengan katodik ray tube itu untuk kemudian dari situ ini gini, saya kurang ingat detailnya seperti apa. Tapi yang jelas gejalanya itu bukan dengan melihat si biji atom itu begitu. Tapi melihat bahwa dalam partikel itu dengan ditembakkan ada sebaran tertentu yang menunjukkan bahwa di situ ada benda bermassa gitu. Ada benda bermassa dan bermuatan. Dan beberapa puluh tahun kemudian setelah adanya mikroskop elektron baru kemudian orang bisa melihat atom itu seperti apa begitu. Nah, apakah kemudian selama dari massa atom itu ditunjukkan dengan adanya gejala-gejala yang menunjukkan gejala-gejala mengenai benda kecil bermassa dan bermuatan yang menjadi partikel fundamental dari seluruh material gitu, sampai kemudian diterima bahwa atom itu visible seperti itu. Nah, apakah kemudian kita bisa katakan bahwa semua teori atom itu adalah bentuk pernyataan atau bentuk penjelasan saintifik mengenai 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 bagaimana seluruh materialnya terbentuk, maksudnya gini, maaf. Berarti kan semua penjelasan mengenai atom itu adalah penjelasan yang sifatnya itu saintifik begitu. Sekalipun kemudian kita belum bisa secara langsung melihat atom itu seperti apa gitu, seperti itu.
selama beberapa puluh tahun dari atom itu dilihat sebagai sebuah gejala sampai kemudian atom itu yang bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron itu. Mungkin seperti itu Pak, atau barangkali ada sanggahan atau Ya. Nah itu. Ya, makasih sekali Pak Anggra. Saya rasa ini memperkuat ya. Jadi